sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan hari ini Botang berada di Basnas Kota Tangerang. Dan sekarang sudah bersama Botang, Pak siapa? Sabrun Jamil ya. Oke. WK1. Apa Pak? Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1, baik. Wah, Bapak, Botang mau tahu nih, mungkin orang Tangerang juga mau tahu, Basnas itu bergerak di bidang apa sih Pak? Oh iya. Assalamualaikum Botang. Warga Tangerang, mungkin perlu diketahui bahwa Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional ya, dalam hal ini di Kota Tangerang, berarti Kota Tangerang itu bergerak di pengelolaan zakat infak sedekah, artinya mengelola dana umat, baik pengumpulan maupun penyalurannya, bahkan sampai pendayagunaan gitu. Jadi di situ juga ada tata kelola yang diatur baik oleh undang-undang, oleh SK Perbanas, bahkan juga oleh peraturan Menteri Agama dan peraturan-peraturan lainnya, mengacu kepada fatwa-fatwa MUI juga yang sebelumnya dikeluarkan kemudian diolah menjadi regulasi. Nah ini dalam hal pengumpulan ya, pada prinsipnya Basnas adalah lembaga yang paling kompeten, paling berhak untuk mengatur setelah diatur oleh undang-undang itu. Tapi di sisi lain kemudian undang-undang itu juga mengatur tidak hanya Basnas, ada LAS juga yang dapat membantu pekerjaan Basnas. Pekerjaan yang harus kita sama-sama kerjakan yaitu melayani umat dalam minimal membayar zakat, kemudian menyalurkan dan memberdayakannya gitu ya. Itu dari masyarakat yang sudah wajib zakat ya, orang kenalnya hanya zakat fitrah mungkin yang populer. Tapi sebenarnya banyak zakat yang harus kita gali, kita dicoba sosialisasikan, dikenal oleh masyarakat, dan jangan-jangan melekat dalam dirinya kewajiban zakat gitu. Karena tidak tahu ya, ini juga tolong dibantu sosialisasinya oleh Botang nih ya. Nah terus dari dana yang terkumpul di Basnas dan di LAS ya, kita semua berkewajiban untuk menyalurkan. Mungkin yang prioritas utama ya tentu kemanusiaan ya. Artinya ketika menyangkut kemanusiaan itu nomor satu. Tapi di sisi lain Basnas juga diamanatkan untuk mengelola secara lebih luas, lebih variatif itu modelnya, tidak hanya kemanusiaan. Kemanusiaan itu utama. Setelah kemanusiaan itu selesai tertangani, kita bisa mengembangkan, bisa jadi pemberdayaan ekonomi. Ya mungkin sebelumnya juga setelah kemanusiaan itu ada kesehatan, kemudian juga masalah selain kesehatan itu ya ekonomi, pendidikan. Dan yang terakhir mungkin advokasi ya, itu semua itu bisa ditangani oleh Basnas. Dan masalah-masalah itu kan kalau misalnya dijelaskan, dikupas tuntas ya lumayan cukup banyak waktu juga. Kalau kuliah 1 semester lebih mungkin itu mungkin ya, nanti mungkin bisa kita kembangkan ya. Contohnya misalnya kemanusiaan ya, itu sederhana ya, urusannya makan, urusannya tempat tinggal, sana yang urusan kebutuhan primer aja. Tapi kemudian bahwa pendidikan orang sekarang bisa berdaya, ya kita nggak bisa membiarkan orang berada pada posisi bergantung kepada orang. Maka harus ada program pemberdayaan, ya mulai dari pendidikan, kemudian pemberdayaan ekonomi, termasuk juga terutama kesehatan juga yang menopang itu semua. Kalau badan nggak sehat gimana kita mau kerja, gimana kita mau kreatif ya. Yang terakhir bahkan mungkin ada alternatif yang bahkan Basnas bisa lakukan, masuk ke dalam ranah advokasi. Ya, itu biasanya terjadi di masyarakat ya, terutama menyangkut masalah agama. Misalnya contohnya mu'alaf yang bersinggungan dengan keluarga lama, dengan yang masih beragama lama gitu kan. Kemudian menjadi masalah hukum ya, kita juga bisa turun di situ. Mungkin itu yang lain nanti bisa kembangkan. Oke, baik. Lalu terkait dengan zakat nih, tadi Bapak sampaikan bahwa ada zakat lain selain zakat fitrah. Nah, mungkin ada orang Tangerang yang belum tahu ada zakat apa aja sih Pak? Zakat fitrah ya yang pasti populer ya, saya juga tahunya waktu kecil, malah kita udah difitrahin nih gitu kan. Ya, itu kewajibannya jatuh sejak awal Ramadan sampai menjelang hari raya. Jadi kalau misalnya, tapi di sisi lain kalau misalnya emang bayi lahir sebelum hari raya H-1 ya udah jatuh wajib zakat itu. Sebaliknya yang kalau orang meninggal sebelum hari raya itu ya kewajibannya harusnya udah nggak jatuh, udah nggak kena juga. Tapi di sisi lain dia akan, kalau misalnya umur kita melewati raya ya, itu berarti udah masuk wajib
zakat fitrah itu ya. Terus yang lain yang tadi saya sampaikan, pada prinsipnya mungkin untuk di perkotaan lebih populer banyak karena kita bergerak di bidang jasa ya. Ya banyak yang kita sosialisasikan itu zakat penghasilan. Yang penghasilan itu yang ya berdasarkan fatwa ulama juga, fatwa MUI yang kemudian diterjemahkan dalam aturan Perbanas, ya lahirlah zakat penghasilan yang mengacu kepada nisab emas 85 gram, kemudian dalam 1 tahun, maka kemudian gaji itu dinisabkan kepada emas. Kalau misalnya jumlahnya lebih dari seharga emas 85 gram dalam 1 tahun, maka itu sudah jatuh wajib zakat profesi. Nah, cuman bayarnya per bulan, jadi dibagi per bulan, dibagi 12 gitu angka-angka itu. Bayarnya hanya 2,5%, dan itu memang hak Allah yang akan kita atur nanti untuk orang-orang yang membutuhkan, yang memang sudah Allah tentukan gitu. Baik Pak, lalu Botang tuh penasaran banget di Basnas Kota Tangerang ini, itu ada program-program yang dijalankan nggak sih Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau program banyak ya, baik yang kita lakukan sendiri seperti terutama kita pelayanan umat. Orang yang butuhkan kita buka counter ya. Kalau di luar bulan Ramadan kita buka counter, orang yang membutuhkan datang ke sini, kita analisa, kita termasuk juga kita mitigasi, kita survei apakah memang layak. Ya tentu kita juga namanya amanah ya harus hati-hati ya. Mohon maaf juga warga Tangerang kalau misalnya ternyata ada yang tidak di ACC, setelah kita turun ke lapangan ya memang kita harus mengacu ke aturan. Ada hak kifayah yang harus kita ikuti aturannya, termasuk juga kajian syariahnya. Kalau orang berhutang, hampir semua orang Tangerang berhutang, punya kredit motor misalnya, kan itu nggak bisa juga kita sembarang kita terima gitu ya. Nah tapi ketika kita lihat ke lapangan memang dia layak dibantu, maka bukan hanya dibantu, bisa jadi lebih dari itu kita akan kawal sampai selesai masalahnya. Itu salah satu pelayanan yang di counter ya. Tapi memang tadi ada proses, akan ada survei juga ke lapangan, termasuk juga wawancara apakah memang benar-benar layak dibantu atau tidak. Itu baik masalah kemanusiaan ya, untuk urusan sampai makan, sampai urusan pendidikan dan kesehatan, dan juga ekonomi. Nah kemudian program yang lain yang memang kita siapkan ya, misalnya penyaluran secara biasa kita masuk ke event misalnya ulang tahun kota atau Muharraman, kita melakukan penyaluran ya. Untuk kalau Muharram momennya kan anak yatim, maka kita bahagiakan anak yatim ya, tentu dengan kajian-kajian syariah yang insya Allah bisa masuk. Kemudian juga ulang tahun kota kita juga sama di situ, menyalurkan, membahagiakan orang-orang kota yang memang harus kita bantu. Kemudian ada juga program pendidikan ya, walaupun tadi yang di counter itu termasuk misalnya tebus ijazah dan yang lainnya, itu bagian dari kita yang kita kerjakan. Ada beberapa masyarakat yang terhambat mau kerja karena ijazahnya nyangkut di sekolah, yang memang dia berhutang belum bisa melunasi tunggakannya, kita upayakan bisa ditebus sehingga dia bisa berdaya, bisa bekerja. Kemudian juga ada beasiswa kita punya beasiswa yang kita program, beasiswa Cendekia Basnas ya. Ini juga program yang memang sudah dirancang oleh Basnas RI dan turunannya kita laksanakan sampai tingkat kota. Kita alhamdulillah setiap tahun kita ini pada prinsipnya ada 40 orang yang kita bina ya. Kalau misalnya ada yang lulus, biasanya sih ada kayak PAW gitu modelnya, atau mungkin bisa jadi kita habiskan dulu. Tapi yang saya pahami sih biasanya PAW. Jadi mahasiswa ini berjumlahnya 40 tahun terus. 40 orang aja. Dari 40 orang itu ya ada yang keluar, kita buka peluang 1 masuk. Ada peluang 3, buka peluang 3 masuk gitu. Jadi panjang ininya, organisasinya juga bisa berkepanjangan. Itu sementara yang untuk salah satu contohnya beasiswa. Terus kemudian juga ada model beasiswa yang memang untuk para ustadz, santri, tapi ini khusus kerjasama dengan MUI, namanya LP2KU. Itu perekrutannya dilakukan oleh MUI, tapi kita yang bantu membiayai dan ikut memonitoring juga. Itu mahasiswa dikerjasamakan dengan Stisnu. Emang jurusannya mau tidak mau satu, emang kita butuh banyak corong juga nanti untuk calon-calon penyuluh gitu, calon-calon orang yang menyampaikan istilahnya itu untuk mempublikasikan
Basnas dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan dari 40 orang mahasiswa yang kita masukkan ke dalam program LP2KU ini bisa membantu juga sosialisasi Basnas. Itu yang level kuliahan ya. Terus yang lain ada Tangerang Emas, kita kerjasama dengan DMI. Kalau tadi LP2KU dengan MUI dan Stisnu, kalau Tangerang Emas kita sudah bekerja sama dengan dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Yaitu alhamdulillah sudah ada 30 masjid. Pertama 10, yang pertama itu bahkan langsung disponsori oleh Pak Arif. Ya, saat itu juga mungkin Basnas belum terlalu ikut campur, tapi DMI-nya sudah berjalan. Nah, kemudian kita masuk yang gelombang kedua itu dari dana dari yang dihimpun dari masyarakat. Tangerang Emas, Tangerang Ekonomi Masjid, yang kota juga melakukan sebenarnya. Cuman Tangerang Emas, Tangerang Ekonomi Masyarakat. Kita ketika dengan DMI, Tangerang Emas itu Tangerang Ekonomi Masjid. Itu dengan pola memberikan, sebenarnya ini program Basnas RI juga yang mungkin namanya belum kita sosialisasikan di teman-teman yang berada di Tangerang Emas, tapi nanti akan kita angkat. Sebab konsepnya dasarnya dari situ, dari microfinance berbasis masjid gitu. Nah itu berbasis masjid, microfinance ya, nanti dana yang kita titipkan di masjid itu menjadi hak masjid untuk dikelola. Nah ini yang kemarin terakhir itu 20 masjid ya, itu berarti per masjid 20 juta, ada 400 juta dana yang kita turunkan. Kemudian dari 20 masjid itu masing-masing masjid memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat, kepada jamaah terutama. Dari situ mereka nyicil bayarnya tanpa bunga, menggunakan usaha, atau mungkin ada juga untuk menyelesaikan masalah dia, misalnya bayaran anaknya atau bayar hutang, tapi dia nyicil tanpa bunga daripada harus ke bank keliling gitu yang bunganya luar biasa. Nah ini alhamdulillah beberapa masjid sudah berjalan dengan baik, dari 10 nasabah, 10 anggota gitu ya. Sekarang berkembang, sebab setiap cicilan pertama bisa menghasilkan 2 juta pertama, 2 juta cicilan ya. Ketika itu kumpul 2 juta, maka bisa muncul nasabah baru yang ke-11. Begitu seterusnya, setiap bulan minimal akan muncul 1, atau bahkan pada bulan ke-20 bisa 2 nasabah yang muncul gitu kan. Nah itu model program Tangerang Emas. Yang lain-lain sebenarnya banyak ya, cuman nanti waktunya lumayan juga ini untuk menjelaskan. Pada prinsipnya, termasuk juga pemberdayaan ekonomi, Jet Chicken ini juga sama program yang memang dari kajian pusat, kemudian di sedemikian rupa disajikan gitu ya. Jet Chicken ini sama lah dengan fried chickennya Basnas gitu ya. Nah itu dari situ kita pernah mendapat bantuan penyaluran dari pusat itu 40 gerobak ya, jadi calon juragan Jet Chicken. Kemudian kita melengkapi menambah 10 jadi 50. Nah dari semua itu ya tentu nggak semuanya juga mulus, ada juga yang mungkin kandas, memang ya tentu seleksi alam berjalan lah ya, bahwa kemudian ada sekitar 10 atau 15 yang mungkin mundur mengembalikan, tapi kita ganti dengan yang lain, kita coba memaksimalkan supaya ini aset juga tetap berputar gitu kan. Tapi dari yang bertahan itu banyak juga yang akhirnya udah berubah posisi, yang kemarin mungkin dia hanya ya orang yang lagi cari-cari kerjaan, tahu-tahu sekarang udah punya kerjaan, jualan ayam goreng, terus ada yang omsetnya bahkan 21 juta per bulan. Artinya kita modal 10 juta itu gerobak dan peralatan. Mungkin yang berputar hanya 2 atau 3 juta untuk belanja bahan produksi gitu ya. Nah dari 2 dan 3 juta itu ternyata bisa menghasilkan omset, ada yang 21 juta, ada yang 15 juta, 10 ya, mungkin kecil-kecilnya di level angka 8. Nah mungkin itu harus kita angkat, tapi yang sudah ini juga akan menjadi contoh buat yang lainnya yang sudah di atas itu gitu. Nah yang lainnya apa ya? Sebenarnya yang dulu pernah berjalan, cuman memang sekarang sedang kita coba angkat lagi seperti Jetmat gitu kan. Nanti ke depan mungkin ya, karena pusat punya banyak program, ada Jet Auto, Jet Cafe, tapi emang pada prinsipnya kita sedang mencoba menganalisa kira-kira program dari pusat ini yang diturunkan ke kota mana yang cocok itu untuk kita. Enggak semuanya juga kan bisa kita kerjakan gitu ya. Baik. Yang lain mungkin nanti bisa nyusul lah ya, nyari-nyari informasi di searching. Di Instagramnya juga ada. Instagram ada, nanti ada, insya Allah ada. Tapi coba sambil tanya-tanya, mungkin ada yang terlewat apa yang saya sampaikan, gitu. Program banyak insya Allah.
Termasuk juga terutama untuk permohonan bantuan ya sebenarnya masih sangat terbuka. Karena tapi pada prinsipnya harus siap disurvei, harus siap diwawancara gitu. Baik. Jadi kalau misalnya mau dapat bantuan itu bisa langsung datang ke kantor atau seperti apa sih? Ya seperti itu dalam beberapa hal ya, dalam beberapa kasus. Tapi untuk Ramadan ini kita nggak buka ya, karena pertama kita kasih kesempatan ke UPJ nih untuk kan uang sekarang lagi banyak berputar nih di Zakat Fitrah, di panitia zakat di UPJ, di masjid-masjid. Ya udah kita kasih kesempatan teman-teman masjid untuk membantu orang-orang sekitar. Jadi jangan dorong ke Basnas dulu, Basnas biar konsentrasi untuk kegiatan Ramadan. Tapi pada prinsipnya sih kita akan nerima ya, pada prinsipnya kita akan nerima, terutama yang ada sifatnya kedaruratan. Misalnya ada tiba-tiba ada musibah, rumah kebakaran atau rumah rubuh gitu tuh pasti kita akan langsung turun, langsung mitigasi tim untuk menangani itu. Termasuk juga untuk Ibnu Sabil yang mungkin ya tetap melalui teman-teman relawan Dinsos ya, dinas sosial. Kalau misalnya mereka proses layak dibantu dibawa ke Basnas, insya Allah akan kita bantu. Yang termasuk kalau misalnya emang kepepet-pepet nggak kebagian jatah mudik gratis misalnya gitu ya. Terus tahu-tahu emang Dinsos melihat teman-teman relawan Dinsos menilai ini orang layak dibantu ya, kita akan lakukan gitu. Yang penting emang kantor kita masih buka, orangnya masih ada gitu kan. Sebab kan liburnya lumayan panjang nih ke depan nih. Kemungkinan kita juga tidak akan bisa maksimal melayani pada hari-hari akhir di Ramadan. Makanya kita akan coba porsir kegiatan ini di awal sampai menjelang akhir pokoknya Jumat terakhir kita harus sudah selesai. Tapi bahwa kemudian ada pelayanan sampai hari raya, insya Allah akan kita lakukan ya, walaupun ya itu tadi pasti tidak maksimal gitu, tapi seadanya lah. Baik, ini sebelum aku bertanya cara membayar zakat, karena ini sepertinya sudah ada aplikasinya ya Pak ya, yang bisa lebih mudah untuk membayar zakat. Aku mau tanya terlebih dahulu nih, di belakang kita ada piagam penghargaan Basnas Banten Award. Nah ini bisa diceritakan nggak sih Pak, ini kategori apa dan ceritanya seperti apa nih penghargaan ini? Ya, Alhamdulillah, sebenarnya penghargaan ini menurut saya ini penghargaan paling bergengsi untuk sebuah lembaga ya. Tentang kategori tata kelola kelembagaan terbaik itu diberikan di Basnas Award dalam rangka ulang tahun Basnas yang kemudian dirayakan di Banten oleh Basnas Provinsi Banten. Kemudian Basnas Provinsi Banten mengapresiasi beberapa Basnas kota kabupaten. Nah yang menariknya ya mungkin dari ada sekitar 8 penghargaan yang dibagi, ini kita mendapatkan satu yang menurut saya ini paling bergengsi karena ini murni menunjukkan kinerja lembaga gitu ya, tata kelola terbaik, kelembagaan terbaik. Jadi ada, nggak apa-apa saya ceritain ya, ada waktu itu kita dapat 2 penghargaan, yang satu lagi adalah pengumpul donasi Palestina terbaik, dapat 2 penghargaan, dan itu ya yang lain cuma 1, dan 1 pun juga karena bergantung yang tersebut tuh pemerintahan daerahnya. Seperti Kota Serang sebagai Pemda Kabupaten Serang itu Pemda pendukung pemerintahan pendukung terbaik Basnas. Terus kayak Kota Serang pendukung regulasi terbaik. Cilegon mendukung kegiatan terbaik gitu kan untuk ininya. Kemudian di Tangsel fasilitasi terbaik. Nah itu semuanya larinya ke PM karena kerja Pemdanya, Pemkotnya. Tapi untuk Kota Tangerang ini murni kerja lembaga. Terus yang lainnya Kabupaten Tangerang dapat penyaluran terbaik itu juga karena memang support pusat emang sedang banyak turun ke Kabupaten Tangerang waktu itu. Dan juga satu lagi penghargaan penanganan stunting terbaik jatuh di Cilegon. Jadi 8 tuh pas ya penghargaan. Saya sebut, masih ingat tuh alhamdulillah saya. Ya. Yang pasti ini menurut saya ini paling bergengsi, tata kelola kelembagaan terbaik. Bagaimanapun ini kebanggaan kami, kerja tim kami ternyata dinilai oleh Basnas Provinsi, dan ya alhamdulillah di kategori sebagai terbaik di Banten gitu, walaupun belum di pusat ya. Insya Allah nanti tahun depan kita Basnas area harus muncul dapat award Kota Tangerang. Doakan warga Tangerang. Amin. Terus juga kemarin sempat donasi ke Palestina juga nih Pak. Ya alhamdulillah. Nah, ini masih terbuka sampai sekarang atau seperti apa? Nah itu emang ini masih terbuka ya, mohon maaf. Ya seperti emang kita lagi sibuk dengan urusan politik ya, jadi sedikit melupakan saudara-saudara kita. Tapi sekarang ayo balik lagi, kita ingat saudara kita bagaimana Ramadannya sekarang. Terus
Yang terakhir malah sedang antri makanan, ternyata ada yang ditembaki, Masya Allah gitu ya. Ya mungkin kita saatnya lah peduli ya. Bagaimanapun juga kita jangan tinggalkan mereka. Ayo balik lagi, ingat mereka. Kami masih meninggal kok. Donasi insya Allah. Kemarin kita sudah store sekitar 1,5 miliar ke Basnas RI. Bahkan ketua kami mau diajak juga, cuma ternyata keadaan tidak kondusif ya, akhirnya ya itu tadi tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Tapi di sisi lain, kok ini sepertinya sepi-sepi aja. Tapi alhamdulillah ada beberapa sekolah yang masih mungkin melihat berita begitu berkembang. Akhirnya masih sempat lah gitu menghimpun. Terakhir kita juga dari beberapa SD ada juga yang masih store itu. Nah untuk warga Tangerang mohon ingat kembali saudara kita, ya udah politik udah selesai, mungkin wallahu alam selesai atau tidak ya. Tapi pada prinsipnya Ramadan ini momen yang baik lah untuk mengingat saudara-saudara kita di sana. Bagaimanapun juga sesusah apapun ya, kita mungkin di Tangerang, di Indonesia banyak yang mengaku susah sekarang ini dengan harga beras naik. Tapi rasanya mungkin tidak sebanding ya kalau misalnya kita bandingkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Ya kalau misalnya itu, ayo, kalau misalnya kemarin saya yang udah menggerakkan donasi, saya mengajak lagi, kita gerakan lagi, kami siap menampung lagi. Pada prinsipnya memang sampai sekarang bantuan juga masih sulit untuk masuk ke Gaza. Ya emang kenyataannya seperti itu. Ya bahkan Amerika juga yang notabene adalah blok sana, tapi dia juga memberikan bantuan dengan cara ya diterjunkan lewat udara. Habis gimana, nggak ada lagi jalan. Yang menyedihkan mungkin gerbang Rafah harus ditutup. Harusnya itu jadi gerbang kita untuk masuk bantuan. Ya gelombang pertama, kedua kemarin alhamdulillah beberapa kontainer bisa masuk ke sana dari Basnas RI dan beberapa lembaga termasuk PMI dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, dibantu oleh pemerintahan Mesir gitu ya. Tapi belakangan malah Mesir menutup. Ini juga sesuatu yang harus kita doakanlah supaya semua terbuka hatinya ya. Mungkin Mesir juga berada dalam tekanan Israel atau mungkin seperti apa, tapi kita doakanlah mungkin saudara kita semua terbuka agar bisa ya yang secara bisa melakukan membantu secara diplomasi, bisa membantu, bisa dilakukan ya, termasuk Mesir dan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Kita di sini ya, ayo kita himpun donasi dan tentu doa tidak putus-putus. Terutama doakan supaya mereka kuat, supaya mereka imannya semakin kuat ya, jangan sampai lemah iman, ini yang paling berat. Ya. Pada prinsipnya kita doakan iman mereka kuat dan mereka terus bersatu, jangan bercerai-berai, itu yang harus kita doakan juga. Dan ya Indonesia akan selalu dengan Palestina tentunya. Jika ingin donasi ke Palestina bisa seperti apa nih Pak caranya? Nah ini ada nomor ya, aduh. Nanti mungkin ya nanti bisa silakan ditampilkan oleh voting ya. Betul sekali, nanti ditampilkan untuk nomor rekeningnya. Jadi jika ada masyarakat warga Kota Tangerang yang ingin berdonasi bisa langsung saja nanti ditransfer ya, jadi lebih mudah sekali. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Kita beralih bagaimana cara membayar zakat di belakang. Saya lihat nih sepertinya ada aplikasinya nih ya Pak ya, dan juga nomor transfer. Bagaimana nih Pak? Sepertinya semakin mempermudah ya. Iya. Nanti linknya mungkin kita sampaikan ya. Dengan kita punya link Kota Tangerang Basnas Go.id, nanti akan muncul fitur-fiturnya. Silakan tinggal sesuaikan kebutuhan, mau infak, mau sedekah, mau zakat fitrah atau zakat mal, zakat profesi dan lain-lain. Nanti kita tinggal pilih. Termasuk juga nanti kalau masuk sini mungkin ada cara menghitung. Ya silakan. Tapi kalau misalnya pengen langsung pengen langsung konsultasi juga, mangga datang ke kantor kami juga. Di depan akan ada yang melayani konsultasi masalah zakat. Itu tadi kadang-kadang orang nggak sadar, oh ya ternyata saya wajib zakat ya gitu kan. Baru belakangan ketika ngedengar orang taunya zakat fitrah aja. Ternyata dia punya kontrakan yang setiap bulannya dia bisa menghasilkan di atas 7 juta. Ya kalau hitung-hitungan zakat penghasilan itu harusnya udah masuk zakat gitu kan. Nah itu silakan nanti dikonsultasikan kepada Basnas. Kalau misalnya mau langsung silakan, tapi nanti di Instagram juga boleh mau nanya dan yang lainnya konsultasi. Banyak saluran lah. Nanti tinggal diikuti saja. Bahkan Facebook juga ada. Cuman emang
mungkin generasinya udah bergeser ya. Kalau Facebook itu kok agak masih kalau udah kolonial gitu istilahnya, orang-orang kolonial yang pakai. Sekarang anak milenial bahkan katanya Gen Z gitu lebih banyak di Instagram. Bahkan terakhir juga saya lihat Twitter juga mulai ditinggalkan. Tapi Instagram dan TikTok ya mungkin. Tapi ya Instagram lah yang bisa paling mungkin bisa untuk terutama untuk generasi sekarang. Baik, bisa dicek di Instagramnya Basnas Tangkot ya, atau Basnas Tangerang Kota. Baik, luar biasa sekali nih Pak. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kita bahas tentunya ya pada kali ini. Namun kita mungkin bisa bahas di lain kesempatan ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Baik, mungkin terakhir Pak, closing statement, pesan untuk masyarakat dari kita datang. Ya, untuk warga Kota Tangerang, momen bulan Ramadan ini menjelang hari raya tentu saya ingatkan untuk membayar zakat fitrah, jangan lupa karena itu kewajiban setiap jiwa. Ya, untuk Kota Tangerang nilainya Rp45.000 per kepala. Ya, bahwa kemudian nanti ada yang pakai beras dan itu silakan konsultasikan dengan UPJ setempat. Dan tentunya kepada para pengurus UPJ, selamat bekerja, semangat ya untuk melayani umat dengan baik. Di masjid-masjid dan juga untuk masjid yang belum punya SK UPJ silakan usulkan, ajukan kepengurusan UPJ-nya ke Basnas supaya kita semua bisa bergerak bersama dengan legalitas yang kita keluarkan dan dengan keyakinan bahwa kita bekerja sudah di track yang benar. Ya tentu akan kita terus perbaiki sistem yang ada ya. Nanti harapan kami UPJ nanti ke depan harus sudah benar bisa terintegrasi dengan Basnas Kota Tangerang, UPJ sekota Tangerang. Nanti kemudian bukan hanya ngumpulin zakat, tapi juga ya pasti dengan ngumpulin itu mempermudah orang bayar zakat karena tidak harus nyari-nyari, ada tempatnya terdekat di masjid terdekat ya. Tapi di sisi lain juga dalam hal penyaluran UPJ ini nantinya akan harusnya bisa menjadi jaring pengaman sosial paling awal, paling terdepan di masyarakat. Enggak ada lagi masyarakat sekitar masjid yang susah, kesulitan karena di situ telah hadir UPJ. Kalau UPJ tidak bisa menangani, silakan angkat masalah ini ke level yang lebih tinggi di UPJ kecamatan. Kalau kecamatan nggak bisa menangani, mangga di kota siap untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Mungkin itu semangat kepada para amilat yang bekerja di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberi kemudahan, sehat ya, jaga kesehatan dan tentu kesehatan menyertai kita semua. Tentunya juga keberkahan di bulan penuh rahmat ini juga akan bersama kita, akan kita peroleh. Yang pasti semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan sekarang dan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua 1 ya Pak ya. Pengumpulan. Iya. Telah mengizinkan Botak untuk main. Saya selalu Bapak dan juga seluruh rekan-rekan yang bertugas ya. Semoga kita bisa bertemu lagi lain kesempatan ya Pak. Tapi cerita cerita kerang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.